Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfikar Alfiansyah dengan NIM V1120166. Dalam beberapa menit ke depan, saya dan teman-teman saya akan membahas apa itu tentang depresi postpartum. Yuk, perkenalkan, ini teman-teman saya dan langsung saja simak video berikut ini. Perkenalkan, nama saya Nabila Opilia Hernanda Putri dengan NIM V1120-120. Kenalkan, nama saya Nabila Isnaini dengan NIM V1120121. Halo, nama aku Prima Nindya Dini Maheswari, biasa dipanggil Dini, dengan NIM V1120128 dari D3 Komunikasi Terapan UNS 2020. Halo, saya Rosandur Hidayat, NIM V1120141 dari Prodi D3 Komunikasi Terapan kelas C. Halo semuanya, manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan komunikasi. Seluruh aspek kehidupan manusia pasti membutuhkan komunikasi. Kondisi psikologis manusia sangat mempengaruhi komunikasi. Jika kondisi psikis seseorang itu baik, maka komunikasi akan berjalan optimal. Jika buruk, maka proses komunikasi tidak akan berjalan optimal. Depresi merupakan salah satu gangguan psikologis yang tentunya menghambat komunikasi. Pada video kali ini, kita akan membahas salah satu jenis depresi yang biasa dialami oleh ibu pasca melahirkan, yaitu postpartum depression. Apa itu, serta bagaimana pengobatan dan pencegahannya, serta apa saja gejala-gejalanya? Yuk tonton video ini sampai habis. Apa sih itu postpartum? Postpartum adalah depresi yang terjadi pada saat ibu setelah melahirkan, yang biasanya terjadi 2 minggu sampai 1 tahun. Gejala ini dapat menyebabkan gangguan kurang tidur ataupun cemas dan gelisah seperti itu. Seperti apa sih gejala postpartum depression? Yuk kita bahas. Pertama, gangguan perubahan mood. Sang ibu biasanya sering mengalami perubahan mood yang drastis. Bisa tiba-tiba nangis, bisa tiba-tiba cemas, bisa tiba-tiba emosi, bahkan meluapkan emosi pada bayinya sendiri. 2. Lemas. 3. Merasa bersalah. Sang ibu biasanya menyalahkan diri sendiri karena tidak bisa menjadi ibu yang baik, tidak menjadi ibu yang sempurna, dan selalu merasa kurang terhadap anaknya sendiri. 4. Penurunan konsentrasi. Sang ibu biasanya suka melamun dan kurang fokus. Selanjutnya, gangguan makan dan tidur. Biasanya, ibu itu kehilangan nafsu makan, serta sulit tidur, entah itu sulit tidur atau bahkan kebanyakan tidur. Selanjutnya, menjauh dari keluarga. Karena merasa tidak menjadi ibu yang baik, kemudian ia takut untuk ditanya-tanyai, bahkan untuk bertemu orang banyak, maka ia lebih memilih untuk menjauh dari keluarga. Apa sih penyebab postpartum? Yang pertama, 1. Faktor fisik. Terjadi perubahan hormon saat wanita melahirkan. Yang kedua, faktor psikis. Wanita merasa kurang percaya diri dan gelisah jika ia tidak dapat merawat bayinya itu sendiri. Seperti itu. Apakah postpartum depression bisa diobati? Jawabannya bisa. Pengobatannya antara lain, yang pertama, konsultasi kepada psikologis terdekat. Kedua, psikoterapi. Psikoterapi ini bertujuan untuk menghilangkan pikiran-pikiran negatif serta menemukan jalan masalah atas permasalahan yang dialami sang ibu. Selanjutnya, jika diperlukan, ibu bisa minum obat antidepresan yang resepnya sesuai dengan anjuran psikiater. Oke, bagaimana sih cara mencegah postpartum? Yang pertama, biasakan diri agar selalu berpikir positif. Dan yang kedua, jika kita merasa ada gangguan kejiwaan ataupun kita memiliki riwayat gangguan kejiwaan, alangkah baiknya kita konsultasi terhadap dokter seperti itu. Hubungan postpartum depresi dengan komunikasi interpersonal atau komunikasi dua orang atau lebih adalah sering timbulnya konflik. Konflik yang terjadi adalah konflik
istri dengan suami, istri dengan keluarga, dan istri dengan orang sekitarnya. Nah, karena emosi yang meledak-meledak tadi, jadi depresi postpartum lebih baik mencegah daripada mengobati. Pencegahannya adalah seperti yang dijelaskan pada sebelum-sebelumnya. Ya. Keterbukaan seorang suami istri sangat diperlukan, dan juga dukungan dari keluarga sangat diperlukan. Keterbukaan suami istri diperlukan agar tidak terjadi kesalahpahaman, dan juga dukungan keluarga diperlukan agar sang istri mendapat pikiran positif, sehingga hambatan-hambatan komunikasi yang terjadi karena depresi ini dapat diminimalisirkan. Oke, kali ini aku mau bacain cerita nyata dari salah satu mantan pasien postpartum depression. Cerita ini aku ambil dari channel YouTube Parent Talk. Yang bercerita ini adalah Ibu Intan Wijanarto. Hai, saya Intan Wijanarto dan saya pernah ngalamin depresi pasca melahirkan. Kayaknya aku gila, aku bilang gitu. Sama kata-kata pertama yang gue keluarin ke suami adalah, kayaknya aku gila deh gitu. I feel bad and I'm crazy and I need your help. Aku bilang sama suami, aku bilang, bantu aku tolong. Aku nggak tahu harus apa gitu ya kan. Jadi ceritanya, ini aku cerita dari sudut pandangnya Ibu Intan ya. Jadi aku ini Ibu Intannya. Aku susah punya anak. Baru hamil setelah 3 tahun menikah. Happy, tapi lebih banyak perasaan ketakutannya. Proses mau melahirkan mulai ada bibit stres nih. Aku divonis harus sesar. Di ruang dokter aku nangis badai. Aku tuh susah punya anak. Baru hamil itu setelah 3 tahun menikah. Happy, tapi lebih banyak perasaannya ketakutan. Pas ngelahirinnya itu, proses mau melahirkannya itu, di situ yang aku mulai ada rasa mulai bibit-bibitnya si stres ini gitu, kayak aku divonis harus sesar gitu ya. Nggak apa-apa, aku coba terima itu walaupun di ruang dokter aku nangis badai gitu. Setelah lahiran, habis operasi kan biasanya rada ngefly tuh. Aku tegang, terjaga, nggak bisa tidur, kepikiran anakku kemana, nanti aku harus IMD, dan lain sebagainya. Banyak checklist di kepalaku yang harus aku lakukan sebagai seorang ibu tuh udah mulai tuh. Habis ini, habis ini. Dan banyak checklist yang akhirnya nggak terpenuhi. Mungkin itu yang bikin aku jadi blame to myself. Setelah lahiran, kalau orang habis operasi itu kan agak-agak ngefly gitu ya, maunya tidur gitu. Aku nggak, tegang. Jadi terjaga sepanjang hari tuh melek terus, nggak bisa tidur. Kayaknya ada rasa takut, anakku kemana gitu kan. Terus abis ini aku harus nyusuin nih, harus IMD nih segala macam. Jadi kayak lebih banyak checklist di kepalaku yang kayaknya harus dilakukan sebagai seorang ibu tuh udah mulai tuh di situ. Kayak harus ini gitu. Dan banyak checklistku yang nggak terpenuhin, dan mungkin di situ yang bikin aku kayak blame to myself. Hari ketiga masih di rumah sakit, anakku pipis keluar darah karena kurang ASI. Kata dokter harus dikasih susu formula biar tertolong. Aku nangis lagi di situ. Gak bisa ngasih ASI eksklusif buat anakku. Karena menurut aku kan karir terbesarku tuh ya jadi ibu. Dan ternyata aku udah gagal at the first step. Gue udah gagal. Gue ngerasanya kayak gitu. Dan akhirnya itu yang bikin kita makin terpuruk sampai depresi. The bad part yang kata orang bilang, you wanna kill yourself and your kid, itu terjadi sama aku. Aku sendirian, gak ada yang bantuin waktu itu, cuma suami. Aku cuma bisa bertahan aja untuk gak nyakitin diri gue dan nyakitin anak gue. Ya teriakan itu pasti. Hampir mau nyekek anak gue, tapi gak jadi karena gue akan mukul diri gue sendiri. Eskalasinya itu naik turun
the bad part yang kata orang bilang you wanna kill yourself and your kid itu terjadi sama aku gitu. Dan aku sendiri ya, nggak ada yang bantuin waktu itu, cuman suami, dan bener-bener nggak tahu harus kemana. Aku cuman bisa bertahan aja untuk nggak nyakitin diri gue dan nyakitin anak gue kayak gitu. Ya teriakan itu pasti, hampir mau nyekek anak gue iya. Tapi nggak jadi ya, karena gue akan pukul ke diri gue sendiri. Gak bisa ketemu orang. Lihat notif di handphone pun juga gak bisa. Marah, nangis selalu. Losing myself aja gitu. Nah, itu cerita dari Ibu Intan Wijanarto. Pokoknya singkat cerita, setelah 3 tahun ibu itu mengalami depresi, struggle sama dirinya sendiri. Akhirnya setelah 3 tahun, Ibu Intan itu ikut acara lingkaran Halo Ibu. Di situ baru tahu, oh ini ternyata depresi, oh ini ternyata lumrah terjadi loh, dan ternyata bisa diatasin gitu. Pokoknya disitulah dia baru tahu dirinya tuh kenapa. Akhirnya sampai dia tuh pulang ke rumah, sepanjang jalan itu nangis, terus nyampe rumah Bu Intan ini bilang ke suaminya, kayaknya aku gila deh, kayaknya aku gila. Terus suaminya menenangkan dan tanya, aku harus ngapain, bantuan apa yang bisa aku berikan gitu. Disitulah Ibu Intan tuh mulai menerima, mulai ngakuin dulu kalau dirinya itu depresi. Setelah itu Bu Intan punya keinginan kuat, aku harus sembuh, aku harus mengakhiri semua ini tuh harus selesai. Dia akhirnya ikut terapi, psikoterapi, dan pokoknya berapa kali pun dia ikut terapi, dia akan ikut gitu. Akhirnya sembuh. Untuk cerita lengkapnya, kalian bisa nonton di YouTube channelnya Parent Talk, atau nanti linknya bisa ditaruh di description box di bawah, atau kalau nggak kalian bisa cari sendiri. Oke? Itulah ceritanya. Sekian dari kelompok kami dan terima kasih.